Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bro dan juga Kang Bro yang keren-keren di sono. Kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang Pecco Bagnaia. Tentang Pecco Bagnaia yang terancam dengan hadirnya Marquez di tahun ini ataupun sepedok bareng Marquez. Ini sangat mengancam Bagnaia, apalagi di race utama, di race Thailand kemarin itu membuktikan hasil yang sangat menyudutkan Pecco Bagnaia seperti itu ya. Tentunya Pecco Bagnaia memang dalam situasi yang sulit karena di race kemarin, di race Thailand itu, series pertamanya MotoGP, dia kalah oleh Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Dia kalah sama Marquez bersaudara. Apalagi dia juga tidak bisa menjadi nomor 2 ataupun podium 2 setelah Marc Marquez, malah kalah sama adiknya Marquez yang sepertinya ya tidak begitu seharusnya sih seorang Pecco bisa mengalahkan Alex Marquez ya. Maksudnya entar-entaran dulu kalau misalnya kita ngelawan Marc Marquez, emang lagi gacor Marquez ya, tapi setidaknya bisa melawan adiknya aja susah gitu. Gimana mau mengalahkan seorang Marquez yang mendominasi seperti itu ya. Pecco juga kan memakai motor yang sama seperti Marc Marquez dan juga tidak jauh beda dengan Alex Marquez. Apalagi Alex Marquez mah tahun lalu gitu ya motornya. Walaupun Alex Marquez, dikarenakan memang Alex Marquez itu menggunakan GP24 yang agak lama gitu ya, walaupun sama-sama pabrikan, tapi pabrikan ini lebih baru walaupun GP24, tapi ditingkatkan ke hybrid, ke lebih bagus gitu ya. Dan Pecco dalam situasi yang tidak menguntungkan, apalagi dia kemarin dengar kabar memang Pecco juga didukung oleh bos-bos ya, bos-bos Ducati untuk setidaknya bisa memenangkan di race berikutnya gitu ya, karena memang di seri ini memang Thailand ini Marquez ini mendominasi, apalagi di seri-seri berikutnya kalau Pecco tidak bisa menampilkan hasil yang bagus, apalagi dia bisa tidak masuk podium 2 atau 1 atau 3 gitu, itu akan sangat membuat mentalnya jatuh. Apalagi dia ini kan rider utamanya Ducati seharusnya, tapi dengan adanya Marquez nampaknya akan tergeser karena Ducati nampaknya akan lebih mendengarkan rider yang lebih hebat di balapan, yaitu Marc Marquez seperti itu. Karena memang sebelum MotoGP dimulai, sebelum race utama atau race pertama ini dimulai, Pecco juga memuji Marquez lebih siap, tapi Marquez juga bilang bahwa Pecco juga lebih lebih difavoritkan, jadi saling merendah satu sama lain. Tapi ketika di race justru Marquez memang merendah, tapi dia tetap gacor ya. Justru memang Pecco kan kemarin memang dia lebih intens, lebih lebih sering untuk mengembangkan motor daripada untuk menyeting motornya seperti itu untuk menjadi gacor. Jadi sepertinya Pecco ini terlalu mengandalkan motor Ducati dan seharusnya dia tingkatkan skillnya seperti Marc Marquez seperti itu, karena memang terlihat dominasi Marquez kemarin itu sangat, makan dia sempat kayak murung Pecco Bagnaia, karena memang ini kalau begini terus, apalagi dia tidak bisa mengalahkan Alex Marquez, yaitu adiknya sendiri, adiknya Marc Marquez, ya gimana dia mau membuktikan kepada Ducati seperti itu. Tapi memang Pecco Bagnaia punya gaya balap agresif. Tapi memang Pecco Bagnaia memiliki gaya balap yang kalem-kalem seperti pria sejati seperti itu. Harusnya itu agak sedikit dirubah, apalagi melawan seorang Marquez yang agresif sekali dan ingin jurdon. Dan jika terus seperti ini kalem-kalem di race gitu, tidak agresif dan tidak memaksimalkan skill yang dia punya, ya mungkin dia nanti akan tergeser di kubu Ducati seperti itu. Karena memang Marc Marquez sudah membuktikan di rookie pertama dia di tahun 2013 waktu dia pertama masuk MotoGP, dia sudah juara dunia. Jadi itu membuktikan bahwa Marc Marquez bukan seorang kaleng-kaleng seperti itu. Jadi Pecco Bagnaia memang dia kan sudah klop dengan motor ini, tapi kan harus lebih bisa terus maju gitu, terus mengembangkan supaya lebih gacor lagi, supaya skillnya supaya bisa mengalahkan Marc Marquez seperti itu. Jadi seharusnya Pecco Bagnaia memakai motor yang sama, itu seharusnya tidak jauh beda dengan Marc Marquez, apalagi dia seorang juara dunia juga. Pecco Bagnaia 2 kali juara dunia dan dia itu harus lebih agresif dan lebih ngotot lagi untuk bisa mengalahkan Marc Marquez sepedok, karena itu untuk membuktikan kepada tim Ducati bahwa dia ya akan dia masih berjaya seperti itu. Dan jika ini terjadi lagi 2 atau 3 kali race berikutnya, jika terjadi lagi seperti ini, Pecco tidak bisa di podium 1, ini pastinya akan kena mental Pecco Bagnaia ya. Daripada itu Pecco harus memaksimalkan
apa namanya, harus cari strategi yang sangat jitu untuk mengalahkan Marc Marquez, dan supaya tim Ducati juga mensupport dia sepenuhnya dan dia masih punya suara di kubu Ducati seperti itu. Apalagi Marc Marquez karena dia memang menikahkan Honda, memang dia sebelumnya ditawari oleh Honda itu sekitar 45 juta euro. Dia juga nolak uang yang sangat banyak dari Honda untuk beralih ke Ducati, walaupun memakai tim satelit. Itu sebuah pengorbanan untuk masuk untuk masuk ke tim Ducati saat ini. Tapi itu juga menjadi sebuah dilema atau sebuah senjata yang mematikan untuk Pecco Bagnaia. Jika seperti ini, Pecco akan tersinggal, kecuali memang Marc Marquez pindahnya ke KTM, Aprilia atau yang lain, mungkin agak sedikit mungkin agak tidak terlalu jauh. Pecco pasti akan Pecco tidak akan tertinggal seperti ini ya. Tapi kalau misalnya sepeda sama seorang Marc Marquez, ini yang jadi masalah seperti itu. Dan Pecco juga harusnya belajar dari seri sebelumnya gitu ya, bahwa di tahun sebelumnya ketika dia kalah sama Martinator, dia harusnya lebih bisa agresif lagi di tahun ini. Dan kelihatan memang di tahun ini gitu ya, di race kemarin Thailand gitu ya, di seri pertama pembawa MotoGP, terlihat memang Pecco Bagnaia ini seperti kalah kelas dari Marc Marquez gitu. Makanya Pecco bilang bermain-main seperti taman bermainnya Marquez. Apalagi Marquez ini kan jago dalam sirkuit yang berlawanan dengan jarum jam gitu. Apalagi ya agak ya harus benar-benar maksimal Pecco ini ya. Jadi dia harus benar-benar ngepur benar-benar menyerang ke Marquez gitu ya, untuk bisa mengalahkan diri Marquez seperti itu. Apalagi kemarin Pecco tuh hampir saja disalip oleh Babang Jepang Babang Jepang ya, ini Ai Ogura gitu. Ai Ogura punya gaya balap, dia juga emang rookie yang menarik gitu ya, yang bersinar di kemarin gitu ya. Dia hampir saja dia mengancam seorang Pecco Bagnaia. Seharusnya kan kalau rookie mah gitu ya, rookie itu seharusnya mah ya ini yang rookie seharusnya mah barisan 10, tapi ini bisa posisi 4, bisa lebih bersinar daripada Pedro Acosta di tahun sebelumnya seperti itu. Jadi Pecco harus terus mengganti strategi ataupun supaya dia itu bisa lebih tampil gacor lagi, karena memang mengelola dua singa ataupun dua monster dalam satu kandang memang agak rumit dan harus ada pawang yang sakti gitu. Pawangnya adalah Babang Kenceleng. karena singa senior Jordan banyak, singa satu yang lagi top, lagi perform, lagi di masa jayanya ya, harus bisa supaya tidak berantem. Tapi lebih kemarin terlihat emang singanya itu lebih tajam, lebih meraung itu Marc Marquez daripada Pecco Bagnaia seperti itu. Karena Marc Marquez mengendarai Ducati ini memang dia lebih nyaman, dia tidak terlihat lebih agresif, dia tuh lebih terlihat emang dia tuh sekarang gaya balapnya menyesuaikan gaya balap motor Ducati yang lebih smooth tapi tetap cepat seperti itu ya. Kalau di Honda kan dia seperti emang gerasak gerusuk dan menyenggol ke sana kemari seperti itu. Tapi kalau Ducati dia mungkin merubah gaya balapnya. Jadi Pecco juga harus bisa ataupun mencontek Marquez mungkin gitu ya, untuk mengalahkannya mungkin bisa saja. Walaupun ini adalah seri pertama ataupun MotoGP ini seri pertama, tapi ya dari kelihatannya Pecco ini ngedown banget, ataupun dia levelnya tuh kayak di bawah banget dari Marquez. Jadi dia harus bangkit dan membuktikan dirinya bahwa dia belum habis dan akan membuktikan di seri-seri berikutnya dia tidak akan kalah seperti itu ya. Jadi tantangan Pecco ini bukan hanya Marc Marquez yang seorang singa yang lagi meraung tinggi, tapi juga seorang adiknya Alex Marquez yang bersinar. Dan jika jika Alex bisa terus konsisten di belakang kakaknya gitu, ini akan sangat mengancam dominasi Pecco dan dia tidak punya suara di kubu Ducati, dan Ducati akan lebih mendengarkan Marc Marquez seperti itu ya. Karena Alex ini apalagi perbedaan motor tidak begitu jauh ya, GP24 ini walaupun beda sedikit doang. GP yang dipakai oleh Pecco dan Marquez memang lebih ada komponen baru yang lebih bagus gitu, lebih tajam seperti itu. Dan Alex juga pastinya akan terus membara lagi on-day lagi membara nih, dia juga pasti ingin bersama kakaknya terus di podium di race berikutnya. Itu juga hal yang harus diwaspadai itu. Tapi Pecco pastinya tidak akan tinggal diam. Dia pastinya punya strategi, walaupun Pecco tak kenal kalem dan seorang pria sejati, tapi pastinya dia punya rencana diam-diam yang harus dia rancang untuk bisa
mengalahkan seorang Marc Marquez yang kata gurunya adalah seorang bermain kotor, main lumpur atau main apa, main gangsing. Gangsing. Jadi kata Valentino Rossi emang katanya Marc Marquez ini bermain terikotor. Jadi Peko juga harus lebih hati-hati gitu ya melawan seorang Marquez gitu. Maksudnya pastinya mereka ini kan punya hubungan baik, jadi Peko juga harus bisa mengolah strateginya agar bisa dia di race berikutnya tidak kalah dengan Marc Marquez ya. Oke, untuk video kali ini untuk sekian dulu, dan jika ingin menonton video saya yang lebih seru dan yang lainnya yang lebih seru dan lebih wow, di sini subscribe silahkan, dan sehat-sehat, selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan, dan sehat-sehat buat om-om, Kang, Mas juga Mas yang keren-keren di sono. Kita akan berjumpa lagi di video pembahasan MotoGP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.